Toilet beroda pertama di dunia. Bagaimana menurutmu, Via? Seperti ini. Sergei. Oh. Sama-sama. Astaga, apa ini? Berat. Сережа, di mana Seryoja? Berat sekali, benar-benar benda yang berat. Di mana dia? Sudah setengah 12, seharusnya sudah di kantor. Seryoza, kamu di mana? Apa di sini? Hei, kamu lagi ngapain? Kamu kenapa sakit? Sekarang sudah jam 12, kenapa kamu masih belum di tempat kerja? Aduh, ini panggilan alam, Via. Buka, tutup pintunya, tutup. Kamu itu telat kerja setiap hari. Kamu benar-benar bikin kesel, ngerti? Ya gimana, aku kan nggak bisa ngelakuin itu sambil jalan kan? Tutup pintunya dong, kamu juga tutup, pergi sana. Ayo gua! Cepetan selesaiin, masih banyak kerjaan. Nggak bisa ngelakuin ini sambil jalan, atau mungkin bisa. Halo semuanya teman-teman, kembali lagi bersama saya Vyacheslav Ismailov atau biasa dipanggil Via. Dan saya kepikiran ide bagus buat natasin masalah kebutuhan alami Seryoza. Ini dia solusinya. Ini adalah toilet yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Ini dia. Jadi menurut saya ide saya ini benar-benar keren ya. Waduh, Via, kamu benar-benar punya ide yang bagus. Toilet di luar, sekarang aku bisa buang air lebih cepat. Kamu kenapa? Toilet di luar apaan? Menurut kalian, aku sebodoh itu? Aku ini insinyur. Aku sudah menciptakan perangkat inovatif baru. Sekarang akan aku tunjukkan padamu. Aku sendiri memang tidak pernah meragukan kalau Via itu insinyur. Dan memang banyak banget inovasinya. Lihat saja. Aku belum pernah lihat alat seperti ini seumur hidup. Biasanya selalu pegang di tangan. Atapnya tuh rapet banget, lihat. Nggak ada celah sama sekali. Pasti nggak bakal bocor. Soalnya di rumahku kayu-kayunya udah pada lapuk. Bocor di mana-mana. Memang praktis banget. Dan seperti ini juga. Enggak, aku nggak mau ngotorin. Nggak boleh. Ya udah, tutup aja. Oh iya, waktu musim panas aku bikin proyek ini. Tapi sampai sekarang belum kepake juga. Ini proyek yang namanya Bagi Brodiagi. Ini body paling hemat, paling murah yang bisa aku buat, udah aku rakit. Tapi aku belum pernah tunjukin ke kalian, jadi inilah dia, Bagi Brodiagi. Dan ini jadi paling hemat karena aku pasang gergaji Druzhba di sini. Itu, pokoknya gergaji mesin nemu di garasi. Aslinya bentuknya kayak gini. Dan pokoknya aku cuma pasang aja di sini. Ini kunci kontaknya, starter mekanis. Kejeniusan proyek ini adalah di sini nggak perlu aki buat nyalain Bagi Brodiaga. Kita pasang starter di sini dan langsung nyalain. Mengendalikan Bagi Brodiagaku bisa dari sini, dari kursi pengemudi, atau bisa juga dari sini. Di sini juga ada gas, pedal gasnya. Seperti ini. Wah, Wih, hebat banget kamu. Itu penemuan apa yang kamu punya? kamu tadi ngapain di sana? Ya gimana, panggilan alam. Kamu bikin kesel, Seryoza. Seharian kamu nggak ngelakuin apa-apa yang berguna. Seharian cuma di toilet pindah-pindah dari satu ke yang lain. Tapi sekarang, dengan penemuan baruku yang aku ciptakan, kamu nggak punya alasan lagi. Kamu bakal ngelakuin semuanya sambil jalan. Gimana maksudnya, Via? Aku nggak ngerti. Bahkan kalau aku naik itu, aku tetap nggak bisa ngapa-ngapain. Itu nggak higienis. Bukan di atas itu. Bagi kelilingku akan jadi dasar untuk penemuan baruku. Aku akan menggabungkan kemampuan bergerak dari bagiku yang bisa diputar, dikendalikan, dan sebagainya dengan fitur portable toilet ini. Dan ini akan menjadi toilet bensin pertama di dunia yang bisa dikendarai. Kamu mau toilet bensin? Ini yang mau dipasang di sini. Ya, semacam itu. Itu ide yang benar-benar bodoh. Jadi kamu bakal dapat semacam mobil toilet gitu. Apa maksudnya mobil toilet? Maksudmu mobil toilet? Gimana caranya? Nyebelin banget. Udahlah, cukup. Bantuin gue. Kita bakal rakit mobil toilet ini bareng-bareng. Toilet bensin, toilet bensin, toilet bensin. Mulai kerja, sebentar, gue balik lagi.
Enak banget dia, udah pergi ya. Hati-hati, gue belum selesai. Enggak, berhenti. Aduh Via, gue kan udah bilang, gue belum selesai. Udah, ayo kerja. Kita masih banyak banget kerjaan. Idenya sangat sederhana. Dia nggak muat di sini, soalnya jarak sumbu rodanya nggak memungkinkan buat naruh kabin di sini. Harus sedikit dipanjangkan. Dan setir kemudinya, setir, pendal, semua itu harus diubah. Dan tentu saja harus membuang kursinya, karena toiletnya sudah ada dudukannya. Lihat, sekarang dia tidak melakukan apa-apa, baik di toilet maupun di tempat lain. Tapi tetap saja itu tidak membantu. Dia hanya berdiri di sini saja. Nah, Itu baru lain cerita. di sini saya memotong sedikit berlebihan. Ya sudah, itu juga semua bagian yang tidak perlu. Aduh, kenapa sih tidak ada yang bisa langsung berhasil dari pertama kali ya? Kamu membuat toilet berjalan dari mobil bekas. Mana mungkin bisa langsung berhasil dari pertama kali? Di sana saja tidak selalu berhasil dari percobaan pertama. Seriosa, kamu sakit. Kalau di sana saja kamu nggak bisa berhasil dari pertama kali, kamu harus ke dokter. Ke dokter? Ke proktolog. Ini dia Johnny. Tidak, aku tidak akan menghampirinya. Dengan khidmat kita lepas joknya supaya kabin bisa dipasang dengan baik. Di sini bagasinya juga harus dilepas. Tunggu, lalu di mana aku akan meletakkan tisu toilet dan pengharum udara? Semuanya akan muat di dalam kabin. Jangan khawatir. Tidak, aku benar-benar membutuhkannya. Tidak perlu. Itu tidak akan muat di sini. Ayolah, tolonglah. Tidak akan berhasil. Nah, selanjutnya pekerjaan kita berjalan lancar. Kami sudah membersihkan semua yang tidak perlu bersama Serioza dan sudah memperpanjang gardan. Ini adalah rek setir. Ayo Motia, coba putar. Nah, lihat. Ini ide saya dan Motia yang membuatnya. Motia selalu mewujudkan ide-ide jenius seperti ini. Sebenarnya saya juga yang menemukan ide toilet di atas roda. Benar-benar di atas roda. Rangka, seperti yang sudah saya bilang, terpaksa harus diperpanjang. Nah, ini hasil lasnya, profesional. Ini namanya sekrup listrik. Sistem ini bukan asal-asalan. Supaya bisa masuk dan keluar toilet, setirnya dibuat bisa dilipat. Agar satu mekanisme tidak mengganggu yang lain, konstruksi toilet kami juga harus benar-benar diubah. Kalau ada yang tidak sengaja menarik ke sini, tidak akan terjadi apa-apa. Nah, masalahnya apa? Kalau kamu masuk, misalnya untuk menggunakan, nih lihat, kalau kamu pakai alat ini, apa di sana sudah ada Sergei. Kenapa? Kenapa di sana lembab? Kalian keterlaluan, teman-teman. Aduh, oke. Kalau kamu menggunakan toilet sesuai fungsinya, kamu tidak bisa mengendarainya. Harus duduk di ujungnya. Kaki dikeluarkan seperti ini, setirnya ditarik ke arahmu, dan di sini kamu mengendalikan. Jika terjadi masalah, setir dorong ke dalam dan tutup. Sekarang pengaitnya sudah tidak berfungsi. Ya sudahlah, itu hal sepele. Jadi, mari kita bayangkan situasi seperti ini. Ivan, kamu akan jadi boneka demonstrasi saya. Ayo, toilet. Sedang melaju di jalan raya. Ini benda ini. Polisi. Kita berhenti. Ivan ngapain? Benar, dia menutup pintu. Dan kalau polisinya sopan, dia tidak berhak membuka toilet. Dia harus mengetuk dulu. Begitu. Di sana. Sedang dipakai. Nah, selesai. Emang bisa gitu ya? Nggak ada cara buat menuntut polisi itu. Dia bakal mengetuk lagi. Iya, sedang dipakai. Sudah, dan dia akan pulang ke rumah begitu shift-nya selesai. Nah, Matvey, kamu kan punya banyak pengalaman dengan mesin. Kamu juga sering naik Ziguli kan? Terima kasih. Banyak. Pokoknya aku ini mekanik mesin. Sedikit lah. Kamu juga sudah lihat banyak mesin UAZ yang paling parah kan? Iya, aku pernah bongkar. Nah ini mesin, menurutmu gimana? Aku nggak sia-sia pasang mesin ini di sini kan? Enggak lah, tentu saja. Mesinnya kuat, bagus. Menurutku sia-sia. Maksudnya di sini ada turbin. Itu turbin terpasang kan? Astaga, kok bisa begitu? Dia memasukkan udara ke sini. Kenapa aku bilang sia-sia menurutku? Tidak akan jalan. Tidak akan jalan. Tapi tadi kan jalan. Jalan!
Saya memang membuatnya seperti itu, hanya supaya bisa jalan saja. Mungkin di video-video mendatang harus dipasang sesuatu yang lebih kuat di sini. Kalau kalian suka episode ini di mana kita naik toilet Broda dan merakitnya, kita akan lanjutkan episode-episode dengan toilet Broda ini dan pasti akan pasang mesin yang lebih kuat di sini. Jadi semuanya tergantung kalian. Tulis komentar, beri like, dan bagikan ke teman-teman kalian. Lalu, mesin dari kendaraan apa yang bisa dipasang di sini? Bahkan dari mesin kultivator pun bisa. Apakah mesin JZ bisa dipasang di sini? Bisa juga, tapi lebih baik dari mesin kultivator. Atau mungkin dari motor? Ayo kita lihat apa yang kita punya. Kita punya satu set mesin lengkap. Mana yang paling cocok? Di sini ada yang seperti itu kan? Ya, ini dari ATK. Apakah itu tidak bisa dipakai? Itu kurang kuat. Ini dari UAZ, Ini 421 kalau tidak salah. Terima kasih. Tidak bisa dipakai, tidak cocok ya. Ini ada dari Vosem Yorka. Sudah dibongkar. Mungkin cocok. Jadi tes pertama. Ayo. Matvey, mulai. Ayo cepet. Keren. Nah, kami mengutak-atik lagi sedikit mekanika, desain, dan lain-lain. Dan inilah hasil yang kami dapatkan. Inilah, sungguh, mungkin toilet pertama di dunia yang ada rodanya. Perlu dicatat, ini merek Mercedes. Kami mengecatnya dengan warna hitam. Kami memasang berbagai macam alat dan perlengkapan seperti ini, supaya kalian bisa mendapatkan konten yang berkualitas. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap mempertahankan bagasi. Di sini kita punya semua yang dibutuhkan. Starter, kunci kontak, ya itu juga. Bahan bakar untuk perjalanan kita, plat nomor. Semuanya ada, semuanya dibuat dengan kualitas terbaik. Toilet Broda. Seperti itu. Waduh, Via. Ini bener-bener jadi mobil 40 tahun. Ini baru kelasnya. Oh, sebentar, tunggu. Cepat-cepat. Oke. Sebentar. Jadi, sekarang kita akan melakukan perjalanan pertama kita, test drive pertama yang sebenarnya. Kita akan memeriksanya. Terima kasih atas komentar kalian. Kalian terus-menerus menulis berbagai ide keren kepada kami dan menginspirasi kami untuk membuat proyek seperti ini. Dan terima kasih khusus ingin saya sampaikan kepada subscriber yang satu ini. Saya titip salam buat dia karena telah memberikan ide seperti itu kepada kami. Jadi kalian juga jangan lupa subscribe channel kami. Pastikan untuk subscribe dan tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Soalnya kami punya statistik yang cukup menyedihkan. Tidak semua subscriber kami mendapatkan notifikasi tentang video baru. Jadi pastikan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, saya sudah siap untuk tes dan uji coba. Semua sudah saya pasang di sini, kursinya juga sudah saya atur. Tidak ada kaca spion samping, tidak ada kaca spion belakang. Tapi ini kan tes pertama, masih prototip. Seriusa, nyalakan mesinnya. Ayo, jalan. Saya datang. Siap. Pertama-tama harus memompa bahan bakar dulu. Apa yang kamu lakukan? Harus tekan di sini dulu. Di sini, ini kan bir. Jangan pasang dengan sisi yang salah. Oh, sudah. Mantap. Oh, ayo berangkat. Begitu. Benar-benar keren, semuanya berfungsi dengan baik. Tapi jok ini malah ambruk. Aduh, buang aja deh pokoknya. Aku bawakan dari rumah untukmu. Sudahlah. Ayo kita berangkat. Kita lakukan test drive yang sebenarnya. Waduh, aku mati mesin. Ya, tentu saja. Ini harus diperbaiki di rilis berikutnya. Supaya di sini ada starter ya. Atau supaya bisa ditarik seperti ini kalau darurat. Dan tuas persneling juga dipindahkan ke sini. Sekarang, sebelum terlambat, kita lakukan semua ini. Sudah, ayo jalan. Semoga perjalanan kita lancar. Nah, seperti itu. Itu baru mantap. Ini baru cruise control. Ya ampun, lewat salju juga tetap lancar. Gas sebuksem, wow. Tapi di sini ada kendali belakang. Bisa mendorong diri sendiri. Harus patroli. Zavets, naiklah. Serioga, kamu bodoh ya? Aku bilang ke kanan, setir ke kanan. Ke kanan. Ke kanan, aku sudah belok. Aku menekan seperti ini supaya tidak selip.
Selaku Fosco memang keren banget. Sekarang kita akan keluar dari lumpur. Dan aku rasa nanti kita bisa jalan sendiri dengan baik. Menurutku, skema pengendalian 2 penumpang ini luar biasa. Satu orang sebagai operator mesin, ya di sini nih, hop. Dan yang satu lagi mengemudi. Ayo, sekarang aku yang pegang setir. Ayo, nyalakan mesinnya. Hop, begitu. Persis seperti di Formula 1. Tarik setir ke arahmu. Keren banget. Sudah, ayo jalan teman-teman. Sudah, sekarang kita jalan, kita isi bahan bakar dulu. Kita siap-siap dulu. Begini cara mematikannya. Kita ambil bahan bakar dan tuangkan ke sini. Di sini kita punya tangki kecil, sangat hemat. 2 jam kemudian. Tapi kan motorku di sini 2 tak. Aduh, aku ceroboh. Aku sudah mencampurnya. Di sini harus mencampur bensin dengan oli. Tidak boleh hanya menuang bensin saja. Ayo lanjut ke depan. Di sini bahan bakarku cukup. Kita lanjut jalan. Sebenarnya begini juga bisa lebih nyaman untuk bersandar. Habis keluar untuk menggantikan kaca spion samping. Sudah, tidak apa-apa. Kita jalan. Nikmat banget. Transmisi otomatis bisa dibilang. Nggak perlu ganti-ganti gigi. Seberapa dalam injak gas, segitu juga jalannya. Nggak terlalu cepat. Saya nggak tahu berapa kecepatan saya. Ya, kadang-kadang memang harus naik tanjakan di sini sayangnya. Begini, kita bergerak dengan hati-hati. Bagus, pelan-pelan saja. Tapi tetap yakin. Semakin pelan kamu jalan, semakin jauh kamu akan sampai. Itu 100%. Kita harus dapat lebih banyak like, teman-teman. Dan lebih banyak penayangan untuk video ini. Kalau begitu, di episode berikutnya kita akan meningkatkan mesinnya supaya bisa lebih cepat. Itu memang masih kurang sekarang. Kurang kecepatan, tapi setidaknya bisa jalan. Kita jalan dengan hati-hati dan percaya diri. Waduh, aku agak keseret ke samping. Orang itu begitu. Dia... apa sih? Lah. Oh, keren. Halo, semuanya asik, normal. Kita jalan terus ke depan. Semuanya baik. Kalian keren banget. Kita tetap di pinggir supaya tidak bikin masalah, supaya orang lain bisa menyalip kita. Kita memang lambat, sayangnya. Aduh. Hah, jembatan kotor melambaikan tangan ke saya. Saya nggak tahu, kecepatannya mungkin sekitar 10 km per jam. Kemungkinan besar begitu. Nggak lebih, di sini ada tikungan tajam. Wah, luar biasa. Nah, bagus. Jadi kalian harus ditarik, bro. Harus ditarik. Nggak perlu ditarik. Ya sudah, kalau gitu. Padahal aku mau bantu narik. Oke, berhenti dulu. Mesinnya nggak mati, jalannya mulus, tapi sangat lambat, kurang kecepatan, itu saja. Menurutku harus bicip ya. Motia, bisa nggak Motia? Kamu bisa ngecip nggak? Motia, kamu bisa pasang supaya jadi bersahabat. Lebih baik yang ketiga langsung saja. Serius nih. Ayo kita tambahkan bensin sedikit, ayo. Semuanya berjalan dengan sangat sempurna, teman-teman. Ya, 1000 km menurutku kita bisa tempuh. Tenang saja, kalau nanti banyak komentar soal 1000 km dengan mobil toilet, kita akan pasang kursi untuk Sergei di sini. Dia akan duduk dan langsung mengisi bensin untukku saat mobil berjalan. Oke, ayo nyalakan. Ini kunci kontaknya untukmu. Toilet beroda sudah kita isi, sekarang kita juga harus mengisi tenaga. Ayo kita pergi ke toko, beli makanan di sana. Sudah lapar dan tetap jalan. Oh, kakek menghargai, dia mengacungkan jempol ke atas. Kalau aku jadi kakek, aku pasti bermimpi punya mobil seperti ini. Lihat, keren. Pria di bus sekolah itu kaget banget. Hah. Oke, lampu lalu lintas. Semuanya benar-benar hebat, semuanya keren. Mantap teman-teman. Semuanya keren. Bisa makan di sini. Begini caranya, kita tutup pintunya. Nanti ke depannya harus pasang alarm di sini. Sudah, matikan mesin. Ayo kita belanja makanan dulu. Nah, pintunya ini. Cepat pergi. Bawa pintumu sendiri. Jangan sampai aku lihat kamu di sini lagi. Saya sendiri yang beli semuanya. Sebenarnya saya bantu penjualan kalian. Dia mungkin masih kita butuhkan. Cepat pergi. Ya, baiklah. Nih, lihat bagasi saya seperti apa. Bagasi normal kok. Sangat luas. Bisa taruh samsa di situ. Begini nih, kamu jalan-jalan.
ambil, langsung di perjalanan juga bisa. Ayo, sekarang kita tes. Nyalakan. Semuanya baik-baik saja. Aduh, sial. Jalannya semua rusak, semuanya hancur. Sudah, semuanya kembali seperti semula. Padahal tidak dingin. Sangat menarik, sekarang kan musim dingin. Salju masuk langsung ke sini. Tapi tidak dingin, biasa saja. Di sini panasnya tertahan, soalnya ini plastik. Jadi Via, apa bisa berdua di sini? Berdua, ayo kita coba. Kuat atau tidak, kita cek sekarang. Ayo, bertiga sekalian. Dan Samsa boleh dimakan kan? Samsa boleh dimakan ya. Ayo kita coba. Itu kira-kira sekitar 300 kilogram, misalnya, ke depan. Maju! Wah, kamu lihat, ada gaya tekan kan? Semuanya berjalan lancar. Semuanya berjalan normal kok. Jadi teman-teman kalau perjalanan jauh, santai saja bawa mobil ini. Apalagi rasanya malah seperti kompartemen. Tenang saja. Bisa saling bercerita lelucon kan? Jadi, ada 3 pria naik toilet bareng. Tiba-tiba, salah satunya langsung mengeluarkan Samsa. Kamu bicara saja, lanjutkan bro, sangat mudah kok. Kosong. Bertiga memang lebih seru, tentu saja. Baiklah, Di mana Samsunya? bro, sebentar saja aku ingin mengingatkan, kita sedang menuju ke Minzemeyer. Penasaran, berapa lama kita sampai ke Sochi? Perlu nggak kita bikin lantai 2 di sini, supaya orang itu nyesel? Itu tentu saja ide yang bagus darimu untukku. Menurutku, ini adalah karya teknis terbaikku. Dalam hal ini, iya, 100%. Semua kaget, kita bikin semua orang terkejut. Ya. Laki-laki pasti tidak akan suka di toko roti ini. Mungkin seumur hidup dia bermimpi, memikirkan tentang ini, bagaimana cara melakukannya. Dan kita langsung melakukannya. Dia punya toilet di trailernya, tapi kita sudah punya semuanya siap. Di sana ada sampah kan? Ya, sampah ya. Naik ke atas itu berat ya. Naik ke atas iya, tapi turun dari atas sekarang enak. Nah, hop. Keduanya. Hop. Menurut saya, test drive ini berhasil 110%. Itu benar-benar luar biasa. Ya, hasilnya super. Keren banget. Jadi teman-teman, kita berhasil membuat, saya tidak tahu ini yang pertama di dunia atau bukan, tapi kalau di video game sih saya pernah lihat seperti ini, tapi di kehidupan nyata. Toilet Broda yang bisa bergerak, menarik beban berat, dan bisa mengangkut 3 orang, itu sudah benar-benar terbukti kokoh. Kami membuat ini untuk kalian teman-teman, supaya kalian bisa terhibur. Kami membuat video yang seru, banyak konten lucu. Tapi hari ini kami langsung sadar bahwa masih banyak yang bisa dikembangkan, masih banyak yang bisa dimodifikasi, dan kelanjutan video ini sepenuhnya tergantung pada kalian. Jadi pastikan kalian subscribe dan tekan loncengnya. Ini sangat penting, agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa ikut tertawa. Jangan lupa teman-teman, kasih like. Karena kalau kita dapat 20.000 like di video ini, lanjutannya pasti keluar. Kita bakal pasang alat baru, lakukan semuanya dengan cara baru. Mungkin kita juga bakal pergi jauh dengan alat itu. Kemana? Ke kota mana? Biar para subscriber saja yang memutuskan di kolom komentar. Ke kota mana kita akan pergi mengunjungi kalian. Bayangin, tim Zisinvia datang ke kota kalian dengan toilet Broda. Dengan mobil toilet, oke. Dan bersama kalian tadi saya, Vyacheslav Ilyich Ismailov atau Zhivye. Dan seluruh tim saya, Zisinvia. Sampai jumpa. Semua. Sampai jumpa. Ayo.